Frank, balik ke asrama. Baik, Pak. Jangan bersikap seperti cewek perawan yang polos. Kau itu menjijikkan. Oh, ada yang marah rupanya, hah? Sepertinya aku harus kasih kau pelajaran. Permintaanku sangat gampang. Aku bilang aku mau ibu pengganti yang bersih dan sehat. Kau buang-buang waktuku kalau nggak bisa nemuin cewek yang cocok untukku. Mohon maaf, Pak William. Mereka bertiga ini adalah kandidat terbaik yang kami punya saat ini. Suruh asistenku ambil mobilku. Aku akan cari ibu pengganti dari agensi lain. Enggak, Pak. Tunggu, tolong. Masih ada satu kandidat lagi. Dia gimana? Bersih dan sehat sesuai permintaan. Bahkan juga masih perawan. Pak William, apa dia? Aku mau dia. Bawa dia masuk. Silakan. Hana Janto. Aku William Trenton. Di sini tertulis kau lagi kuliah dan masih perawan. Jadi, kenapa cewek sepertimu kerja di tempat begini? Aku butuh uang. Oke. Setelah kau tanda tangani kontrak ini, kau harus ikuti instruksiku dalam segala hal terkait surogasi, termasuk pola makan dan tempat tinggalmu. Kau nggak boleh hubungan seksual sebelum anaknya lahir. Apa kau keberatan? Enggak. Aku bahkan nggak masalah. Kau juga harus serahin hak asuh anaknya. Aku ngerti, aku cuma sewain rahimku untukmu dan istrimu. Aku nggak punya istri. Oh, oke. Dia pasti suka cowok dan lagi mau bangun keluarga sama pasangannya. Oh, aku sudah ngerti. Jadi sel telurnya dari pendonor lain. Pakai sel telurmu. Sel telurku? Sel telurmu. Spermaku. Kau mau aku kandung anakku sendiri dan kasih ke orang lain begitu? Bukankah harusnya gitu? Kau nggak dikasih tahu agensinya. Aku kira kau sudah tahu. Enggak. Maaf ya Pak William, aku nggak bisa tanda tangani ini. Dia gila banget kalau mikir aku bakal kasih anakku sendiri ke orang lain. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Aku bakal cari uangnya. Aku janji. Aku kangen ayah. Cepatlah sembuh. Hana, kenapa di sini? Kukira kau ada kelas. Apa itu? Apa maksudmu? Ibu. Ini tagihan rumah sakit ayah. Perlu 1 miliar buat operasi jantungnya. Ini nggak salah. Ibu bisa kerja lebih keras di pasar. Kau cuma perlu fokus sama kuliahmu. Nggak bisa, Ibu. Ibu sudah kerja berlebihan banget. Tapi lulus kuliah itu lebih penting, oke? Dengar, kita pasti bisa lalui ini. Kita selalu bisa. Aku nggak bisa biarkan ibu urus ini semua sendiri. Aku janji, ibu. Ayah, aku bakal dapetin uangnya. Apapun caranya. Sudah berapa kali aku bilang kalau masalah penerus itu penting bagiku.
Kalau kau nggak bisa kerja dengan baik, aku bakal cari orang lain yang bisa. Kau mengerti maksudku? Pak William. Aku bakal tanda tangani kontraknya. Belum terlambat untuk mundur, Nona Hana. Kau bakal jadi cewek perawan yang hamil kalau kau lakuin inseminasinya. Kalau kau merasa ragu, kita bisa keluar kapan saja. Ini ada di dalam kontraknya. Kau yakin mau ngelakuin ini? Iya, Dok. Tolong lanjutin. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Terima kasih, Pak William. Aku telepon kau setelah beberapa minggu dan kasih tahu apa aku hamil. Tunggu. Seperti perjanjian. Ini senilai 1 miliar. Dengan uang ini ayah bakal segera sembuh dan ibu nggak usah kerja terlalu banyak lagi. Terima kasih, Pak William. Selain itu, aku mau kau tinggal bareng sama aku. Kalau kau hamil. Oh, enggak. Aku nggak masalah tinggal di asramaku, Pak. Beneran. Sampai jumpa. Aku bakal telepon kau. Kau hamil anakku. Harus tinggal bareng aku. Alisa, kau mau ngapain? Kulihat kau keluar dari mobil mewah. Siapa yang anterin kau ke sini, ha? Pastinya bukan ayahmu yang miskin itu. Oh, enggak. Itu bukan urusanmu. Keluar dari kamarku. Pasti salah satu sugar daddy-nya. Dia butuh uang dari salah satu ayahnya buat selamatin ayahnya yang lain. Oh, astaga. Hana jadi ibu pengganti. Kau mau sewain rahimmu? Oh. Pergi kalian. Oh, dia beneran mau jual rahimnya. Oh, Kau beneran segitunya butuh uang sampai mau jadi ibu pengganti. Memang kau bisa bertahan berapa lama? jadi ibu pengganti nggak memalukan. Ibu pengganti bantu keluarga yang nggak bisa punya anak sendiri. Apa salahnya? Jangan banyak omong. Kalau Tuhan mau para cewek itu punya anak, mereka nggak dibikin nggak subur. Apalagi kau punya banyak penyakit. Siapa yang mau punya anak darimu? Keluar dari kamarku. Oh, Hana. Kau pura-pura polos selama 4 tahun. Ternyata kau cewek murahan. Oh, pasti cowok kuliahan nggak tahan sama selera liarmu. Dia butuh pengingat biar kuncinya nggak ketinggalan. Astaga. Kembaliin. Kalau aku nggak mau, kau bakal ngapain, ha? Frank, balik ke asrama. Baik, Pak. Jangan bersikap seperti cewek perawan yang polos. Kau itu menjijikkan. Oh, ada yang marah rupanya, ha? Sepertinya aku harus kasih kau pelajaran. Hah? Alisa, kita sudah hampir terlambat ke pesta perkumpulan. Aku mau mastiin aku masih bisa siap-siap dan pakai baju dalamku yang bagus. Nggak seperti cewek murahan ini yang nggak bisa urus penampilannya. Lagian aku nggak mau buang-buang waktu sama pecundang ini lagi. Ayah.
Nona Hana, HP-mu ketinggalan. Ada apa? Nggak apa-apa. Siapa yang lakuin ini? Nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa? Kasih tahu aku siapa yang lakuin ini. Ini bukan masalah besar. Kasih tahu aku siapa namanya, Ana. Kalau kau nggak bilang, aku akan cari tahu sendiri. Kau khawatirin aku? Tentu saja. Kau mungkin lagi hamil anakku. Oh, iya. Iya, benar. Masalah anaknya. Nggak perlu, Pak William. Aku bisa... Oke. Nggak ada diskusi lagi. Kau harus tinggal bareng sama aku. Kau nggak apa-apa? Iya. Kau bisa turunin aku sekarang. Oh ya. Jangan bergerak. Tunggu di sini, oke? Wah, ternyata dia tinggal di sini. Oke. Angkat. Maaf, aku bakal pelan-pelan. Nggak apa-apa, aku bisa lakuin sendiri. Enggak, biar aku aja. Kau biasain diri dirawat orang lain saja. Kenapa dia bisa lembut dan dominan secara bersamaan? Ayo. Aku tunjukin kamar. Aduh, yang mana air panas? Astaga, aduh, dingin banget. Gimana cara... Maaf. Aku dengar suara, aku kira kau jatuh. Kau nggak apa-apa? Iya, aku cuma nggak bisa matiin airnya. Awas! Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman. Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu nggak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, nggak apa-apa. Oke, Nggak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Nggak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos,
Ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh. Lepaskan aku, orang gila. Tolong, seseorang tolong. Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman. Kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku! Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan! Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak. Moretti. Namaku Carson Moretti. Maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Oh,
Tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya. Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa.
Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas. Dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku gak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan?
Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Siapa itu? Itu Tara Prima. Dia menghabisi seluruh sel teroris sendirian. Bertahan hidup 3 bulan di belakang garis musuh. Menyelamatkan 50 orang Amerika secara diam-diam. Kukira dia cuma legenda. Dia memang legenda. Nah, kau sudah buat negara ini jadi tempat yang lebih aman sendirian. Meski kebanyakan masyarakat nggak akan tahu jasamu. Aku sudah mengabdi ke negaraku. Sekarang waktunya buat misi selanjutnya. Bersihin rumahku sendiri. Aku bakal buat anaknya tanda tangani semuanya. Iya, dia bahkan nggak hadir ke pemakamannya. Iya, dia cuma bocah kaya yang bodoh. Aku jamin dia pengguna obat-obatan. Ya, sebenarnya aku bantuin dia dengan ambil semua uang dia. Mungkin semuanya dia habisin buat narkoba dan penari wanita. Siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini? Aku Tara Prima. Kamu duduk di kursi ayahku. Tara, kamu sudah pulang. Aku sudah diskusiin penawaran bagus buat perusahaan sama Dewan. Tinggal tanda tangan di sini dan kamu cuma perlu pikirin gimana kamu bakal habisin semua uangnya. Tanda tangan bodoh, tanda tangan kalau hartamu buatku. Kamu yakin ini hal yang bagus? Oh, tentu saja. Apa yang dia tunggu? Enggak mungkin dia mengetahuinya. Ini kesepakatan buruk. Kita sebut apa itu, Juan? Itu namanya adalah konflik kepentingan dan penipuan. Pak Juan, kamu dipecat. Sekarang keluar dari rumahku. Apa ini? Kamu nggak bisa begini padaku. Maaf tentang ayahmu. Ini perusahaanku sekarang dan aku mulai dengan buat beberapa perbaikan. Dimulai dari penjara Sentra Scala. Perbaiki Sentra Scala. Kamu benci Sentra Scala. Memang. Aku benci penjara yang punyaku sekarang buruk banget. Lihat tahanan ditahan lebih lama dari yang seharusnya. Pembebasan bersyarat ditolak terus-menerus. Dan banyak tahanan yang meninggal. Ini adalah tanggung jawabku sekarang. Aku bakal cari tahu apa yang terjadi. Gimana caranya? Enggak. Kamu mau menyamar sebagai tahanan, itu terlalu riskan. Tenang. Bakal ada tindakan pengamanan. Kepala penjaga Bima Ranwarta tahu tentang aku dan bantuin aku. Ayo ku percaya sama dia. Ditambah, aku satu-satunya orang yang tahu kode utama buat semua kunci di penjara. Dan yang terpenting, ada kamu di luar. Kalau aku terlibat masalah, aku tetap gak suka. Ya, sayang banget. Karena jemputanku sudah datang. Tara Prima, kamu ditahan karena pembunuhan. Tunggu, pembunuhan? Sekalian saja, biar bisa berbaur. Ayo tahanan, sarapan. Iya. Benar sekali. Berapa lama lagi? Tidak tahu. Masalahnya ada semudah itu. Ya sudahlah. Sama. Ayo kita makan. Iya betul. Aku rasa Iya. dia yang melakukan. Berapa lama lagi? Sudah. Oh, tidak tahu juga. Oh. Nanti. Astaga. Oh, wah, lihat itu. Cantik sekali mereka. Jangan bengong begitu, Nak. Aku beritahu kamu, 30 tahun yang lalu,
Aku nggak akan bisa dapetin itu. Aku Malik. Tara. Hai Tara. Aku beri beberapa nasihat. Belajarlah untuk lebih kalem. Kalau enggak? Mereka bakal menghabisimu. Tapi tahanan yang lain terlihat baik. Maksudku bukan tahanan. Tapi mereka. Kurang ajar. Aku minta maaf. Tolong, jangan bunuh aku. Pergi ke ruang medis. Bilang kamu jatuh. Malik. Iya, Pak. Jangan kamu panggil aku, Pak. Aku dengar kamu ajuin keluhan tentang operasi. Enggak. Kayaknya korupsiku ketemu. Aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Diam! Kamu sudah dioperasi, aku sendiri yang urus dokumennya. Dapat banyak uang dari itu juga. Jadi dia palsuin rekam medis dan terima uangnya. Aku butuh banget operasi itu. Oh, kamu butuh banget operasi itu? Oh iya? Aku bisa betulin perutmu sekarang, Pak Tua. Berdiri. Ayo, berdiri! Aku nggak mau ungkap identitasku terlalu cepat. Tapi aku nggak bisa biarin ini. Maaf. Minta maaf nggak cukup. Dia sudah tua. Jangan ganggu dia. Kamu benar-benar cari mati ya? Ya, aku nggak setuju. Lihat bajingan pemberani ini. Semuanya keluar! Aku baru lihat kamu di sini. Kamu siapa? Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Oh ya? Ayo kita lihat. Kalau aku sakiti dia, itu bakal kasih dia alasan buat tembak aku. Enggak. Aku nggak akan pukul sipir. Pintar juga. Sekarang pergi dari sini. Gitu aja? Ya, gitu aja. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Kamu orang baru di sini, jadi ku kasih tahu cara kerjanya. Ini bukan sembarang tempat. Kalau lihat sesuatu, jangan ngomong apa-apa. Kamu harus pelajari aturannya. Aturan pertama, aku bisa tendang kamu kapanpun aku mau. Aturan kedua, di sini aku penguasanya. Aturan ketiga, kamu itu cuma tahanan, bajingan. Sudah selesai. Diam saja. Diam saja. Dia. Omonganmu nggak ada yang benar, sampah. Apa kamu bilang? Pertama, kamu nggak bisa tendang aku kapanpun. Kalau sentuh aku lagi, aku bakal hajar kamu habis-habisan. Kamu cari mati banget. Kedua, kamu bukan penguasa di sini. Kamu cuma pria malang kecil yang bakal kehilangan kerjaan. Dan ketiga, aku bukan tahanan, bajingan. Bunuh dia! Bunuh dia! Turunin senjatanya.
Apa-apaan ini? Tahanan ini menggila. Dia mulai serang kami secara tiba-tiba. Apa yang kamu bicarakan? Dia mencoba mengambil pistol penjaga. Dia bohong. Sayangnya, kami harus pakai kekuatan mematikan. Ada kata-kata terakhir? Ada kata-kata terakhir? Lakuin aja, tembak aku. Apa? Tapi ada yang harus kamu tahu. Aku bukan tahanan. Kalau peluru itu bunuh aku, hidupmu bakal jadi jauh lebih buruk. Kamu ngomong apa? Aku kesini buat bersihin sampah. Ada kata-kata terakhir? Lihat, sudah kubilang, orang ini gila. Lihat dirimu. Berlagak berbeda. Spesial. Kami sudah sering lihat tahanan delusional buat tahu itu. Penjaga! Oh. Jangan gerak sebelum Bima Ranwarta kesini. Bima, gimana dia bisa tahu nama kepala penjaga? Siapa peduli dia mau tembak aku? Oh, kamu harusnya peduli. Kamu bakal tinggal seumur hidup di sini. Ingatkan aku gimana para tahanan perlakuin penjaga yang ditahan ya? Kiano. Aku nggak akan tembak kamu. Kita tunggu sampai Bima datang. Berhenti ngomongin Bima. Semuanya balik badan! Sekarang! Kamu mau tembak aku? Tahanan tanpa senjata, tanpa ampun? Oh, tidak. Dia punya senjata. Dia bakal tembak aku nggak ada pilihan selain... Apa-apaan yang terjadi di sini? Sial. Oh. Aku bilang, apa-apaan yang terjadi di sini? Tahanan ini menyerang sipir tadi. Senang bertemu denganmu, Bima. Aku sudah temui masalahnya. Beneran? Kenapa alarm di ruang kerjaku menyala? Pak Jovan, tenang saja, situasinya sudah ditangani. Ada perkelahian? Siapa ini? Pak, aku bakal jelasin semuanya nanti. Tapi sekarang, tahan pria ini. Dia terlibat dalam korupsi serius dan aku punya buktinya. Bima bisa konfirmasi itu. Bima? Pak. Aku sama sekali nggak tahu apa yang orang gila ini omongin. Target sudah kelihatan. Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau!
Iya, dia memang tampil. Udah dengar Iya. begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjataku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apaan ini? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Nggak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei, Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Nggak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jin, hei kamu, jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu! Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti
Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya, sayang? Ibu. Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, enggak boleh dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Gak apa-apa, Ibu. Kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya. Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B, kamu cuma tukang. Maksudmu... Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak, aku mau kena ngomong kosongmu, bocah. Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, ku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu gak mau aku dekat-dekat mereka lagi. Oke, aku gak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Gak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Hei, sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke. Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo Kapten, ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat.
Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu nggak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hey, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita, kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku nggak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jen, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Gak seperti seseorang yang mungkin gak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang. Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah Carl paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet? Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Chris. Pak Chris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar.
Oh, Pak Chris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku. Dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku. Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja untuk... Oh, sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Chris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu nggak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jen. Pak Chris, sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sial. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shoot. Sial. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini. Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2, penembak kelas A? Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Nih tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya? Kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Nate, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Hah, aku nggak mau buang-buang waktuku. Oke, kalian beneran kirim tukang itu? Tukang,
Gak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Ned Foster, isi dan bersiap. Itu Ned Foster. 15 dari 15. Kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru? Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Ned levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah so hebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jane akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan. Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jane, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Coba kalian lihat. Dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl nggak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya? Lihat, cundang itu kayaknya udah gak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata?